Your Excellency, our beloved Father, Abuya Kyai Haji Ujang Umar Tengku Arifin and his families. Your Excellency, Master Fauzan Muhammad, the leader of Al-Karamah Aidarusi. Your Excellency, Abuya, Your Excellency, Abuya Dr. Mawardi Muhammad Saleh LCMA, the leader of MUI Kampar. Your Excellency, Abuya Eeng Nuraini, the leader of Al-Bayan. Honorable all parents, honorable teacher, and whom I love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaba ajaba fihi min kulli hikmata wa naba. Wassalatu wassalamu ala asrafil khaliqati ajama wa araba wa azkahum hasaba wa nasaba wa ala alihi wa sahbihi wasillahi ajmain. Amma ba'du. Dear audience, Al-Karamah Aidarusi is our second home. Our teacher is our parents, and we meet together here to become one families, the big families of Al-Karamah Aidarusi. Anyway, as you can hear from my action, I'm not from London. I come from a village with people who always struggle, no matter what. I come from Tabing. I remember when I class 1, I became new student here. Lonely, I don't know anyone, I don't know anything. I can't speak English or Arabic as I'm here today. Let me ask you a question. How many of you, when you are a little and you are asked, what do you want to be when you grow up? We said, I want to become doctor, I want to become teacher, professor, and explain me, I want around the world. Then I thought I must improve my English. So I choose Islamic boarding school for my study. Finally, when I 6 years ago, I to math study about different Islam, organization, community, independent, and Yang terhormat, Yang Mulia Abuya Kyai Haji Ujang Umar Tengku Arifin, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarusi. Yang terhormat, Abuya Kyai Haji Eeng Nuraini, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Bayan Banten. Yang terhormat, Ustadz Fauzan Muhammad, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarusi. Yang terhormat, Kyai Haji Mawardi Muhammad Saleh LCMA, Ketua Umum MUI Kabupaten Kampar. Yang terhormat, alim ulama dan seluruh tokoh masyarakat. Yang terhormat, Ustadz dan Ustazah. Yang terhormat, wali santri, wisudawan dan wisudawati. Yang terhormat, wisudawan dan wisudawati serta para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil baril jawad, al-karimil ayat, wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidil mustafal mukhtar,
zis syama'ili wal fadaili wal mathari wal anwar wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'i sadatil bararatil akhyar, amma ba'du. Segala puji syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka pada hari yang berbahagia ini, yang mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, Nabi di akhir zaman, pembawa rahmat dan keselamatan, yang menerangi kegelapan ilmu pengetahuan dan keimanan, ialah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang berbahagia, Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarusi adalah rumah kedua bagi kami. Buya dan guru adalah kedua orang tua kami di sini. Di tempat ini kami dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keluarga besar Al-Karamah Aidarusi. 6 tahun bukanlah waktu yang singkat. Di pondok ini kami dikenalkan pengorbanan, diajarkan kesabaran, dan mengamalkan keikhlasan. Hari ini rasa haru dan bahagia yang tidak bisa kami jelaskan, karena rintangan demi rintangan kami hadapi, kebahagiaan dan kesulitan yang kami lalui, hanya untuk mencari ilmu di rumah kedua yang kami cintai, di tempat yang selalu diberkahi, demi mencapai ridho ilahi. Mencari ilmu agama adalah kewajiban bagi kami, agar kami bisa mengangkat derajat orang tua yang kami sayangi di dunia ini maupun di akhirat nanti. Semoga perjuangan kami diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridho guru-guru kami. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, izinkan saya mewakili wisudawan dan wisudawati untuk mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Buya, Umi, dan seluruh asatid dan asatizah, karena rasa terima kasih dan kebahagiaan atas pencapaian perjuangan kami selama 6 tahun. Engkau mendidik kami agar berakhlakul karimah dan patuh agama. Engkau membimbing kami menumbuhkan jati diri demi kesuksesan di masa depan. Mengajarkan kami agar tetap kuat, teguh pendirian, walau diterpa ombak dan badai kehidupan. Semua itu engkau lakukan dengan ikhlas, tanpa mengenal rasa lelah dan mengeluhnya sedikit pun. Untaian kata yang tidak bisa membalas jasa, karena kebaikan dan semua ketulusan serta kasih sayangnya guru-guru. Teringat pesan Abuya kepada kami di kala itu,
Abuya berpesan, kamu boleh bercita-cita tinggi, tapi ingat rumput di bawah. Siapalah diri ini? Siapalah diri ini kalau tiada bimbingan kalian, wahai guru kami? Bagaimana kami tidak cinta kepada guru kami? Bagaimana kami tidak menginginkan guru kami? Laula murabbi ma araftu rabbi. Seandainya tidak ada sang guru, niscaya aku tidak bisa mengenal Tuhanku. Atas semua yang telah diberikan kepada kami, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyehatkan guru kami, melindungi serta dimudahkan segala urusan guru-guru kami. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mewakili teman-teman ingin mengucapkan ribuan maaf atas penyesalan kami selama ini, karena ucapan dan tingkah laku yang sering menyakiti dan mengecewakan guru kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan dan kesalahan kami yang kami lakukan. Buya, mungkin kata maaf tidak cukup untuk menghapus kesalahan kami, tapi kami mohon kepada Buya, guru, agar selalu mendoakan kami, selalu meridhoi kami, serta membimbing kami agar kami bisa menjadi kebanggaan di pondok ini, di keluarga, di masyarakat maupun di negara ini. Para hadirin yang berbahagia, teruntuk ayah dan ibu kami, terima kasih ayah, terima kasih ibu, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang jatuh demi kelancaran sekolah kami. Terima kasih untuk setiap tetesan air mata yang jatuh di kala sujud hanya untuk mendoakan kami. Ayah, ibu, lihatlah anak-anakmu yang sedang duduk di kursi wisuda saat ini, duduk di bawah tenda yang seindah ini, menggunakan pakaian yang gagah dan anggun ini. Serta setelah ini kami diijazahkan oleh abuya dan guru, disaksikan oleh alam semesta, bahwa semua ini Allah izinkan berkat ayah, ibu, dan guru hebat kami. Kalaulah bukan karena kesabaran ayah dan ibu, kalaulah bukan karena dukungan serta doa ayah dan ibu, kami tidak akan pernah sampai seperti saat ini. Semoga dengan wisudanya kami hari ini dapat menjadi pengganti perihnya lelah dalam membesarkan kami. Mudah-mudahan wisuda kami hari ini dapat menjadi kebahagiaan untuk ayah dan ibu kami. Ribuan maaf tak lupa juga kami ucapkan untuk ayah dan ibu atas semua segala kesalahan kami. Ayah, ibu, doakanlah kami selalu agar kami bisa membahagiakan ayah dan ibu di dunia sampai di akhirat nanti. Teman-temanku yang berbahagia, saya ucapkan selamat atas wisudanya angkatan ke-7 tahun 2022-2023 Ar-Rasyid Generation. Terima kasih telah berjuang bersama, dengan kekompakan bersama, mengukir cerita dalam setiap episode kehidupan. Tawa, canda, bahagia, marah, sedih, kecewa, kita rangkul bersama dalam kekeluargaan. Karena sebuah kenangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan.
Hari ini bukanlah awal perjuangan kita. Inilah awal perjuangan kita. Jadi setelah ini dimanapun kita berada, mari kita tetap bergandengan tangan, wujudkan impian, raih kesuksesan, sehingga kita dapat berkumpul kembali dengan kebahagiaan. Saya pernah membaca sedikit nasihat dari Buya Hamka. Buya Hamka berkata, janganlah takut jatuh, karena orang yang tidak pernah manjatlah yang tidak akan pernah jatuh. Janganlah takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Janganlah takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat mengubah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Ketahuilah teman-temanku, kegagalan merupakan hal yang pasti dalam kehidupan kita. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tetapi percayalah, orang-orang hebat bukannya ia yang tidak pernah gagal, melainkan ia terus-menerus berjuang tanpa pantang menyerah. Bersemangatlah kawan. Selamat atas kelulusan ini. Para hadirin yang berbahagia, teruntuk adik-adik kelas kami, teruslah berjuang. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Musuhmu bukanlah orang lain, tetapi melainkan diri kita sendiri. Teruslah melangkah, meski tidak mudah dengan segala tantangannya. Jika kita capek karena sekolah, maka lihatlah orang yang selalu berjuang demi menyekolahkan kita. Berlelah-lelahlah, karena manisnya kehidupan setelah kita lelah berjuang. Adik-adik kami, terima kasih telah membantu kami, karena dengan bantuan kalian, dengan berkat pertolongan semua keluarga besar Al-Karomah Aidarusi, acara kami bisa menjadi semegah ini. Maafkan kami karena kami belum bisa menjadi contoh yang baik untuk kalian. Mudah-mudahan wisuda tahun depan lebih megah daripada wisuda kami hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Al-Karomah Aidarusi. Terima kasih guru-guru kami, serta para tamu undangan yang hadir pada acara kami hari ini. Selamat atas wisudanya angkatan ke-7 Ar-Rasyid Generation. Sampai jumpa di pintu kesuksesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan tanpa sengaja.
Guru, langkah kakimu gontai terayun. Setiap pagi suaramu mengalun, mengajari kami dengan tekun. Tanpa terasa sudah 6 tahun Engkau mengajari kami, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Engkau berjuang tanpa mengharapkan imbalan. Engkau didik kami dengan penuh kesabaran. Segala budimu tak akan pernah kami lupakan, hingga kami tumbuh dewasa mendatang. Terima kasih kami ucapkan atas segala perjuangan dan pengorbananmu. Ayah, beribu kasih telah engkau berikan, beribu cinta telah engkau curahkan, segalanya telah engkau korbankan dengan penuh keikhlasan. Engkau ajarkan kami dengan kebaikan. Engkau tunjukkan kami tentang arti cinta. Engkau jelaskan kami tentang makna kehidupan. Engkau mendidik kami dengan sungguh kasih dan sayang. Ibu, dalam setiap hembusan nafasmu, Engkau selalu memberikan kasih sayang. Dalam setiap untayan doamu, Engkau selalu sisipkan nama kami. Sedihmu sebuah luka, tawamu sebuah anugerah terindah. Ayah, Ibu, terima kasih atas segala pengorbananmu. Selanjutnya pembacaan Yudisium Santri Akhir kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023 yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Muhammad SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarusi Sibiruang nomor 046-GPAA-SIB-SKL-5-2023 tentang kelulusan santri Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarusi tahun pelajaran 2022-2023, menimbang dan seterusnya, mengingatkan dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, santri Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarusi Sibiruang tahun pelajaran
2023 lulus 100%. Kedua, daftar kelulusan santri terlampir. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sibiruang pada tanggal 13 Mei 2022, pimpinan Pondok Fauzan Muhammad. Daftar kolektif santri yang lulus dari Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarusi Sibiruang tahun pelajaran 2022-2023. Bagi nama-nama santri yang dipanggil untuk maju ke depan. Untuk Buya, Uming berserta Ustadz Eeng, Ustadz Saiful dan Bapak Camat serta Bapak Diski untuk ke depan. Dengan nomor induk siswa 0243 atas nama santri Chandra Aditya bin Tarko asal Bandur Picak dengan kelulusan predikat Jayyid Jidan. Nomor 2, dengan nomor induk siswa 0241 atas nama santri Arni Zalianti binti Supri asal Tabing dengan predikat kelulusan Jayyid Jidan. Tiga, dengan nomor induk siswa 0249 atas nama santri Lydia Rahmi Arsita binti Adi Rahmat asal Tabing dengan kelulusan predikat Jayyid. Empat, dengan nomor induk siswa 0239 atas nama santri Aldo Yuza Al-Fayed bin Yusmali asal Bangkinang dengan predikat kelulusan Jayyid. Lima, dengan nomor induk siswa 0252 atas nama santri Muhammad Soleh Harahap bin Muhibban Harahap asal Pongkai dengan predikat kelulusan Jayyid. Enam, dengan nomor induk siswa 0257 atas nama santri Sylvia Anggraini binti Irsal asal Tandun dengan predikat kelulusan Jayyid. Tujuh, dengan nomor induk siswa 0255 atas nama santri Rian Agustianti binti Silafri asal Tanjung dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa selanjutnya 8, dengan nomor induk siswa 0238 atas nama santri Ahmad Haris Puji bin Sukirman asal Bengkolan Salak dengan predikat kelulusan Hasan. 9, dengan nomor induk siswa 0256 atas nama santri Rizky Ananda bin Parezu asal Tabing dengan predikat kelulusan Hasan. 10, dengan nomor induk siswa 0253 atas nama santri Pirza Radiani binti M. Zen
asal pendalian dengan predikat kelulusan Hasan. 11 dengan nomor induk siswa 0245 atas nama santri Hadi Prayetno bin Kadis asal Dumai dengan predikat kelulusan Hasan. 12 dengan nomor induk siswa 0247 dengan atas nama santri Haryandi Pratama Harahap bin Haloman Harahap asal Pasir Pangarayan dengan predikat kelulusan Hasan. 13 dengan nomor induk siswa 0251 atas nama santri Muhammad Khalid bin Salman asal Tabing dengan predikat kelulusan Hasan. 14 dengan nomor induk siswa 0244 atas nama santri Fitrah Mulyana binti Salbin asal Batas dengan predikat kelulusan Hasan. 15 dengan nomor induk siswa 0237 atas nama santri Adelia Rizani binti Kodri asal Pendalian dengan predikat kelulusan Hasan. 16 dengan nomor induk siswa 0246 atas nama santri Haikal Chandra bin Lukman asal Saikandis dengan predikat kelulusan Hasan. 17 dengan nomor induk siswa 0240 atas nama santri Anissa Utami Armadi binti Sijon Armadi asal Gunung Malelo dengan predikat kelulusan Hasan. 18 dengan nomor induk siswa 0242 atas nama santri Az-Zahra Humairah bin Sidasman asal Pongkai dengan predikat kelulusan makbul. 19 dengan nomor induk siswa 0254 atas nama santri Restu Muspita binti Mustamir asal Tandun dengan predikat kelulusan makbul. 20 dengan nomor induk siswa 0248 atas nama santri Ilham Ageng Subakti bin Sahono asal Saikandis dengan predikat kelulusan makbul. 21 dengan nomor induk siswa 0250 atas nama santri Muhammad Alwi bin Mardi Antono asal Tanjung Jajaran dengan predikat kelulusan makbul. Ustadz Soleh Ahmad Arif Abian asal Tabing. Ustazah Nahdiatul Muna asal Gunung Malelo. Ustazah Zahro Usrotina asal Sibiruang.
Ditetapkan di Sibiruang pada tanggal 13 Mei 2020, pimpinan Pondok Pesantren Fauzan Muhammad. Ikrar santri Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarusi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya santri Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarusi berikrar: 1. Berpegang teguh pada akidah ahli sunnah wal jamaah. 2. Berbakti kepada kedua orang tua, guru, serta mengamalkan yang dituntut untuk kepentingan umat, agama, dan bangsa. 3. Setia dan taat pada agama dan bangsa serta mengutamakan kepentingan agama Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan siap membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Selalu memelihara hubungan kekeluargaan dan menjaga nama baik Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarusi dimanapun kami berada. Jadi kalian berikrar di depan Pak Camat, di depan guru-guru, di depan kiai. Kalian ingat, yang mulia adalah orang yang mengamalkan ilmunya dengan dasar keimanannya kepada Allah. 1 yang Buya ingatkan, hindari menyalahkan orang lain. Hindari mengkafirkan orang lain. Sekalipun dia kafir, kita tidak boleh memanggil kafir. Paham tuh? Paham tuh nah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidul Kiram Abuya Kyai Haji Ujang Umar Tengku Arifin SAG, Sayyidul Kiram Abuya Eeng Nur Aini Al-Mukarram Mudirul Ma'had Al-Karamah Aidarusi Ustadz Fauzan Muhammad, Al-Mukarram Asatis wa Asatiza, wa ya ayyuha sahibatul mahbubun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Awalan hayabina nashkurullahi azza wa jalla alladzi qad atana ni'aman katsiratan, ni'mat sihah, nikmat iman, wa ni'aman jazilatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Masyaallah. Thaniyan salatana wa salamana an nursilahuma ila habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ismi Aufa Nabila, jitu min Gunung Malelo,
jambal hadal qaryah wa ana kharijus tsani min ma'hadil karamah Aidarusi wal an awasil darastu fi Jami'ah Afrikia Al-Alamiyah fi Sudan walakin al-an raja'tu hina li anna sara'an hinaka wa nad'u ila Allah ayyahfaz Sudan wa ahlahu wa ana afrahu jiddan masruru jiddan aku muhina amamakum jami'an wali uhti sagir wa akhi sagir tahniah wa barakallahu lakum li haflat tahfri li haflat tahrij wal akhir min kalami wahid risalati yakni ta'allum bil jaid wa abqa ittisal ila ma'hadina thumma la tansa ila mudarrisin la tansa ila sahibina la tansa ila ma'hadina. Syukran, mungkin hadha min kalami. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency Abu Yai Haj Ujang Umar Tengku Arifin, Your Excellency all of teacher of Al-Karamah Aidarusi, and all audience whom I respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Firstly, let's thank to God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercy and blessing until we can meet together in this beautiful place. Salawat and salam we send to our Prophet Muhammad. Good morning all of audience. How are you guys? How are you? May Allah bless you wherever you are. Before I start, let me introduce myself. My name is Jamilah. I'm from second generation of Islamic boarding Al-Karamah Aidarusi Islamic boarding school. I'm from Al-Faiz generation, but start since 3 years ago. I'm studying in International University of Africa, Sudan. I have been standing here because my father asked me to speak in front of you all. But the first is congratulations for Ar-Rashid generation. Best wishes for all your tomorrow. I know all of you 3 and 6 years is not easy journey because every year is a drama or have a mistake, but you can see today all your parents, they are cry proudly because you are graduated today. I have one message for you all. If you after this leave the Al-Karamah Aidarusi Islamic boarding school, please keep in touch between us. Keep in touch between you and your friends. Keep in touch between you and your teachers, because all of you teachers have taught you 3 and 6 years. And after this, congratulations for you. Keep fighting
and always success for your next journey. Congratulations once again and see you on top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulumi wal hikam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fastabiqul khairat, sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala musannifu fil kitab liraf'i arba'atun, al-wawu, ad-dummatu, al-alifu, wal nunu, sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga di pagi yang menjelang siang ini kita dapat melaksanakan acara perpisahan kelas 6 angkatan ke-7 Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarusi. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyullah. Abuya yang sama-sama kita muliakan, para pemimpin pondok yang sama-sama kita muliakan, Bapak Camat, Bapak Ketua DPR, dan para tamu undangan dan para khalifah Tariqah Naqsabandiyah yang sama-sama kita hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus wali santri kelas 6 Pondok Pesantren Aidarusi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya kami di sini yaitu untuk mengucapkan selamat kepada para santri Pondok Pesantren Al-Karamah yang mana pada hari ini hari terakhir akan mengenang segala masa-masa yang telah kalian lalui selama ini. Kita semua akan merasakan bagaimana perjuangan kita selama berapa tahun di pesantren. Apabila kita serius dari awal, kita akan merasakan keindahan ataupun kenikmatan yang kita inginkan selama ini. Dan akan tetapi kalau kita kurang kesungguhan kita sejak dari awal, mungkin kurang bagus apa yang kita harapkan selama itu. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Syukron Wahai Guruku, selu santri akhir kelas 6. Syukran wahai guruku, engkau telah membimbing daku di jalan yang engkau tuju. Syukran wahai guruku, engkau telah membimbing daku di jalan yang engkau tuju. Tidak terbalas jasamu
tidak terbatas budimu. Dengan hadirmu di dalam hidupku, menjadikan pelita di dalam kalbu. Guruku, engkau payung di kala hujan, penerang di gelapnya alam. Kasih sayangmu ku abadikan. Guruku, kami harapkan doamu. Semoga ilmu yang engkau beri berguna sepanjang hidup ini. Gelapnya jiwa ini tanpa sentuhan guru, mencari ridho ilahi. Berkat ilmu kau beri, ikhlasmu kepadaku, menjadi mudah hidup ini. Gelapnya jiwa ini tanpa sentuhan guru, mencari ridho ilahi. Berkat ilmu kau beri, ikhlasmu kepadaku, menjadi mudah hidup ini. Syukran, syukran wahai guruku, engkau telah membimbing daku di jalan yang engkau tuju. Guruku, kami harapkan doamu. Semoga ilmu yang engkau beri berguna sepanjang hidup ini. Syukran wahai guruku. Setelah Ramadan ya, di bulan Syawal, Buya saya dengar sebelumnya lagi dirawat. Saya tanya lagi, masih dirawat juga. Saya mau ke sini bulan Ramadan sini, jadi sama-sama repot. Tetapi teriring dengan doa, saya yakin, saya percaya bahwa Buya masih akan sempat dan saya pasti dipertemukan pada suatu saat dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan hari ini tidak pernah terbayangkan para jamaah dulu ketika pertama kali saya ketemu dengan Buya di Banten. Saya tidak tahu beliau, beliau juga enggak kenal saya. Mengantarkan putranya Fauzan, waktu itu mencari-cari pondok pesantren, ingin menitipkan putranya. Ketemulah dengan saya, alhamdulillah sampai saat ini. Sehingga beliau sering bercerita, saya tanya, Buya ini dari mana? Dari Riau. Saya pikir Riau itu kota. Yang ada di benak saya, suatu saat beliau sakit, dioperasi, saya nengok ke sini, ya Allah 6 jam Pak, digusur-gusur, saya mobil nggak bisa nyebrang, sungainya putus tengah malam. Saya pikir kalau tahu hutan di saya juga banyak hutan belantara di Banten, dibawa lagi ke hutan, Allahu Akbar. Jadi orang hutan ketemu orang hutan lagi. Tetapi sesuatu yang luar biasa Pak Bu. Pada hari ini kami berjuang beserta Buya. Buya orang kampung, saya juga orang kampung Buya. Kita datang berjuang membawa syariat agama, dakwah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Boleh kita menjadi orang kampung, tapi jangan menjadi kampungan. Ya Buya ya, tidak masalah.
Fauzan itu alumni Al-Bayan dulu. Saya yang belajar bahasa Arab, bahasa Inggris itu nggak pernah diundang sama orang Sudan. Orang Sudan yang dulu Fauzan ikut dengan Al-Bayan, sekarang malah Al-Bayan ngikut ke Al-Karomah Aidarusi. Malah santri-santri alumni Al-Karomah Aidarusi yang lebih banyak ke Sudan, malah anak saya yang nginduk ke Al-Karomah Aidarusi. Saya bilang ini emang orang kecil tuh emang hebat-hebat. Kenapa? Ukuran otaknya dengan kakinya pendek, Pak Bu. Makanya biasanya cerdik, cepet gitu. Dari cepet apa cepet, justru aja nggak pernah tengok kanan tengok kiri. Jadi kalau punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan, pokoknya nggak ada urusan siapapun yang ada di depan. Ya Buya ya. Mudah-mudahan kita doakan Buya kita, guru kita tetap sehat walafiat. Saya bilang Buya, anak-anak santri, anak-anak kita dan seluruh keluarga termasuk orang-orang yang tetap berharap dengan apa yang kita lakukan, sekecil apapun, maka kita akan menjadi figur dan kita akan menjadi berpengaruh bagi mereka. Jangankan kita tidak sakit, sakit sekalipun apa yang kita rasakan, bila perlu jangan ditampilkan kesakitan kita. Kita harus tetap sehat, harus tetap kuat. Persoalan sakit dan roboh, kalaupun kita mati bukan karena penyakit, tetapi ajal Allah sudah tiba kepada kita. Dan dibuktikan oleh Buya pada hari ini. Saya bilang Buya pasti bisa dan mampu berdiri tegap. Kenapa? Banyak orang-orang sekeliling kita membutuhkan tenaga dan pikiran kita. Saya nggak bakal nyampe sini kalau bukan karena semangat itu. Saya bilang Buya, saya datang kemarin, minggu kemarin saya masih di Mekah. Saya bilang ini bisa apa enggak? Mestinya hari ini saya nikahkan ponakan saya. Saya bilang kalau mau dimajukan nikahnya boleh hari Jumat, kalau enggak saya enggak bisa menghadiri. Alhamdulillah nikahnya jalan, hari ini saya bisa datang ke sini. Kenapa? Saya punya cita-cita besar dengan Al-Karomah Aidarusi, ingin berbagi dengan orang-orang Riau, jadi bertambah saudara, bertambah keluarga besar. Subhanallah, yang dulu hutan belantara di sini Buya, saya pertama masuk ke pesantren Al-Karomah Aidarusi pertama kali. Tahu nggak Pak Bu? Saya suruh mandi, suruh buang hajat ke Sungai Kampar. Di saya ada di Banten itu namanya Ciujung. Dek Pak, persis kayak itu. Yang ada di benak saya kalau masuk ke situ itu kan saya juga pernah ngalami dulu buang hajat segala tek-tek bengek di sungai. Itu adalah WC terpanjang sedunia. Ini yang benak saya itu ngelihat santri mandi buang hajat di Kampar di situ Pak. Saya ikut-ikutan di situ. Ini gimana? Takut lagi bongkok ada buaya. Ini kan repot. Mending kalau buayanya buaya sungai. Ini kalau ada buaya darat, Buya, luar biasa Pak anggota dewan, Pak camat, si beruang, susah saya nyebut si biruang. Jadi kalau ditanya tuh di Kampar-kamparnya mana? Gak tahu itu, saya bilang beruang-beruang begitu tuh. Susah Pak Bu, lidahnya orang sana dengan orang sini itu beda. Tetapi kami punya cerita Pak Camat, seumur hidup saya sering sampaikan kepada teman-teman dan rekan-rekan di Banten. Saya waktu bareng-bareng dengan teman-teman para kiai dari Banten ke sini, pas kondisi peresmian toilet plus. Jadi yang ada dulu ada plus tuh apa itu dulu tuh ya, plus gitu. Tapi di Kampar ini di Sibiruang ada namanya toilet plus. Saya bilang apa buang hajatnya ini wangi gitu apa gimana, nggak ngerti saya.
Ternyata begitu diresmikan Pak, itu yang meresmikan Bupati Kampar waktu itu. Saya yakin dan percaya anak-anak santri, tadi sudah disampaikan oleh beberapa alumninya berkaitan bagaimana anak-anak menuntut ilmu, syarat dan rukunnya. Yang terpenting anak-anak pada hari ini kegembiraan, kebahagiaan anak-anak sudah menyelesaikan sekian tahun lamanya di pesantren. Itu bukan hal yang mudah, nak. Berat, nak. Perjuanganmu, pengorbananmu 6 tahun bukan waktu yang sebentar. Masih ingat 6 tahun yang lalu anak nangis, segala macam persoalan yang dihadapi tetapi ini adalah modal buat anak-anak sampai ke batas akhir. Bukan persoalan seberapa banyak ilmumu, bukan. Buat apa kalian punya banyak ilmu kalau tidak diamalkan? Buat apa kalian menjadi orang pintar tetapi tidak hormat, tidak bakti kepada orang tua? Nonsen, percuma. Hari ini orang tuamu melihat kebahagiaan anak-anaknya. Kalian sudah menyelesaikan 6 tahun di pesantren. Itu saja merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Termasuk anak-anak bisa melewati segala tantangan dan ujian rintangan yang begitu besar, walaupun bagi orang lain kecil. Kenapa? Tidak semuanya putra putri sanggup untuk bisa hidup di pondok pesantren. Dan orang-orang yang berilmu pun akan binasa, akan hancur. Illal amilun, kecuali orang punya ilmu diamalkan. Kamu punya kepandaian, kamu punya pengetahuan tetapi tidak pernah diamalkan, hancur. Punya ilmu diamalkan, punya karya. Santri harus punya karya. Tetapi ini semua al-alim wal amil semuanya akan binasa dan hancur. Illal mukhlisun, kecuali yang tertinggi adalah kamu punya ilmu, mengamalkan, pada akhirnya kamu berserah diri mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak mondok di pesantren Al-Karomah Aidarusi, sebanyak apapun ilmumu, kalau tidak amalkan maka akan percuma. Tetapi kalaupun anak-anak amalkan, tidak ikhlas di dalam mengamalkan ilmumu, maka kau pun akan hancur. Mudah-mudahan yang diwisuda pada hari ini dan termasuk kita semua yang sudah menjalankan roda kehidupan, apapun dan sekecil apapun pekerjaan dan perbuatan kita, diberikan ketulus ikhlasan di dalam berbuat sekecil apapun. Kalaupun kita belum menjadi baik, belajarlah, berusahalah menjadi orang baik. Kalaupun kita sudah menjadi baik, mudah-mudahan bisa jauh lebih baik. Dan terima kasih banyak kepada Buya dan keluarga besar beserta masyarakat, khususnya Sibiruang dan Kecamatan Koto Kampar dan Kabupaten Kampar yang luar biasa, khususnya bagi anak-anakku santriwan santriwati yang barusan diwisuda. Mudah-mudahan anak-anakku mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahat dan berkah. Kami sebagai orang tua, guru, hanya menitipkan, nak, suatu saat anak-anak menjadi seseorang dan kamu banyak dibutuhkan oleh banyak orang. Jangan pernah anak-anak pamrih dengan panggilan siapapun. Kalau anak-anak hidupnya membawa 2 keriduan, yang pertama kepada kedua orang tuamu, yang kedua kepada gurumu, maka hidupmu akan selamat dunia dan akhirat. Orang tua, gurumu, kalian mau jadi apapun gak ada masalah. Tetapi ketika suatu saat ibumu, orang tuamu memanggilmu, maka itulah kebahagiaan yang luar biasa.
Ketika anaknya dipanggil oleh orang tuanya, maka anaknya hadir ke hadapannya. Hanya sebatas itulah kebahagiaan orang tua untuk putra putri tercintanya. Dan suatu saat kita, bapak dan ibu, subhanallah, perjuangan dan pengorbanan ibu dan bapak menghantarkan putra putrinya pada hari ini, sesuatu yang luar biasa. Tidak ada sekecil apapun yang ibu bapak korbankan. Bahkan mungkin yang dulu waktu mengantarkan putra putrinya ke sini bersama bapaknya, hari ini mungkin tidak bisa mengantar wisuda. Atau dulu mungkin dengan ibu bapaknya, dua-duanya hari ini tidak ada. Itu bisa terjadi kepada siapapun. Ananda, kami sebagai orang tua termasuk semuanya, suatu saat kalau ajal tiba, kami nggak ada umur. Suatu saat yang mandikan adalah anaknya, yang ngapani adalah anaknya, yang nyolatkan adalah putra terbaiknya, dan yang masukin ke liang lahat pun adalah anaknya, dan mendoakan adalah anaknya. Sebatas itulah kebahagiaan kami sebagai orang tua terhadap putra putrinya. Kalian mau jadi apapun silahkan. Tapi harapan kami sebagai orang tua, suatu saat kami memiliki harapan besar ketika ajal tiba, yang ngurusi dari awal sampai akhir adalah putra putri terbaik bagi anak kami sebagai harapan anak-anak yang soleh dan soleh. Terima kasih banyak kepada seluruh para hadirin, terutama para guru, para kiai, para pimpinan pesantren, terutama ke keluarga besar Al-Karomah Aidarusi. Saya sekali lagi, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya tidak bisa memberikan apa-apa, tetapi insya Allah kita saling mendoakan, karena persoalan umat ini adalah persoalan kita semua, bukan persoalan di Riau saja, di Banten sama kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir kan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf apabila ada ungkapan, kata-kata, sikap dan tingkah laku. Suatu saat kalau kita dipanjangkan umur bisa kembali dan bertemu kembali. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi, ihfazna min a'yunin nazirin wa qulubil hasidin wal baghin kama hafizta ruha bil jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Amin ya rabbal. Pada kesempatan ini izinkanlah saya mengucapkan terima kasih dan hormat pertama kepada saudara saya yang Banten Jakarta tidak jauh bagi dia. Sudah 5 kali dia kesini, bawa istrinya, bawa teman-temannya, kiai-kiai dan buya-buya. Maka mudah-mudahan silaturahmi dengan beliau berlanjut sampai ke dalam surga Allah. Amin. Dan juga para kiai yang lain, buya
yang saya tidak sebutkan satu persatu, khususnya pimpinan pesantren yang hadir pada kesempatan ini dan tokoh masyarakat dan semua yang hadir yang saya hormati. Khususnya kita doakan pertama Ibu Syarti. Beliau walaupun tidak hadir tapi tetap mengirim karang bunga. Mudah-mudahan beliau seperiode lagi jadi DPR RI. Amin. Dan juga kita mendoakan dan juga saya hormat kepada Ustadz Saifullah. Beliau telah mencontohkan kepada saya betapa gigih beliau untuk membangun pesantren. Dia pertama datang ke sini pesantrennya digenangi air banjir, tapi dia nggak pedulikan, yang penting sampai ke Riau. Begitulah satu contoh. Dan juga Ninik Mama, tokoh masyarakat, kepala desa yang hadir ya, maupun tidak hadir, saya juga tetap hormat. Kalau nggak ada hormat nanti nggak dibikin kartu, walaupun kartu saya bukan kartu Sibiruang, masih kartu kota Jakarta, Jakarta Metropolitan. Enak kartu sana kok ya, kita bisa menyimpan apa aja di Jakarta, termasuk istri simpah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, marilah kita syukuri nikmat dari Allah, apalagi dari orang tua santri yang anaknya hari ini di depan kita semua, beliau gagah, ganteng, cantik. Tapi itu bukan tujuan kita. Berapa banyak orang cantik korban dari kecantikan, betul? Berapa banyak orang ganteng tapi korban keganteng. Nah, kita ingin anak kita ini betul-betul anak yang soleh, anak al-waladu samaratul qulub, anak yang buah hati, bisa menghilangkan capek di saat kita dalam kecapean, bisa menghilangkan kesedihan. Walaupun kami belum sempurna mendidik dia, karena kami juga tidak sempurna. Walaupun kami tidak bisa memberikan ilmu yang banyak, karena ilmu kami juga nggak banyak. Bagaimana kami mencetak orang alim sementara kami tidak alim? Jadi karena itu apa yang Bapak berikan kami kembalikan hari ini. Bawalah pulang anaknya, didiklah anaknya. Dia tidak sholat, rasakan, tegur. Saya tidak pernah membayangkan hidup saya seperti ini. Awak kecil, lah hitam, pendek pula. Nah, tapi Allah tentukan kamu harus hidup di pesantren. Nggak terbayang duduk di atas kursi, mohon maaf Pak Kiai bahasa daerah nih. Nggak kebayang duduk di atas kursi, dimakan di atas meja. Tapi hari ini saya bisa. Nggak kebayang oleh saya bisa dihadiri oleh orang sebanyak ini. Tapi hari ini bisa. Kenyataan. Karena itu tidak bisa saya lupakan jasa guru saya. Sehingga pesantren ini bukan saya bikin nama pesantren Ujang Umar, tapi Aidarusi. Karena beliaulah yang menanamkan keyakinan dalam hidup saya. 9 tahun saya mondok dengan dia. Saya tidak bisa melupakan jasa guru. Apalagi anak ibu bilang tadi, tidak cukup dengan hanya berdoa, tidak cukup hanya minta maaf. Luar biasa jasa guru kita. Tapi saya yakin, karena dekat dengan guru itulah yang akan melahirkan keberkahan kita. Mau selamat, ikuti Rasul. Mau berkah, dekati guru. Mau jadi orang yang disayangi Allah, dekati orang tua. Allah udah kasih jalan kok.
Karena itu anak-anak saya yang hari ini kalian tamat, jangan kalian bercerita nanti saya jadi apa. Nanti saya kerja di mana, kantor di mana. Sampai hari ini saya nggak punya kantor. Sampai hari ini saya tidak ada pekerjaan, nggak ada nomor induknya. Tadi punya nomor induk kan? Jadi karena itu yakinlah apa yang disampaikan oleh penasihat. Kesalahan kalian kepada saya, kesalahan kalian kepada guru-guru, kami tidak ada dendam dalam hidup kami. Sebelum kalian minta maaf, kami sudah memaafkan. Melangkahlah untuk lebih yakin. Tidak akan terjadi ucapan guru, ucapan kami, nggak usah digelisir jazanya, dia melawan, nggak ada. Juga nakal kok. Orang nakal jadi orang baik mulia. Yang repot tuh orang mulia, yang baik jadi orang nakal. Ya, Bapak bisa bayangkan dulu pakai kain sarung nggak lurus, ya ingusnya sampai dikatakan sabale, mereka kalau cici engkau lah kecil, nah sampai pun sampai kini masih lagi lah. Tapi itu dan bisa kami perbuat. Kami serahkan kepada orang tuanya. Bawalah pulang dan ikhlaskan apa yang sudah Bapak berikan kepada kami. Mungkin uang, mungkin tenaga, mungkin doa. Jangan Bapak anggap kami di sini bagaikan payung daun pisang. Tudung daun pisang. Sampai di rumah daun pisang itu balipe apa dibuang. Jangan jadikan kami kayak rakit batang pisang. Sampai seberang batang pisangnya didorong ke tengah, tak peduli lagi. Jadi karena itu kepada anak-anak saya, gak usah kalian khawatirkan kesalahan kepada saya dan kepada guru-guru pesantren. Tidak ada ustadz yang dendam. Kalau dia dendam berarti ustadznya gak bersih hatinya. Kalau nggak bersih hatinya, Allah tidak akan menerima doanya. Jadi karena itulah pada hari ini semua maaf dari anak-anak bapak-bapak, semua maaf yang diharapkan oleh orang tuanya, kami sudah maafkan. Dan sebaliknya kami yang tidak mampu ya mencetak anak sesuai dengan harapan bapak, itulah kehilapan kami, itulah kealpaan kami. Karena itu kami juga tinggi langit besar harapan untuk dimaafkan. Ya mohon maafnya, iya banyak nasaki hati kamu tuh kan. Anak awak belocak, ibu-ibu yang saya hormati, sampaikanlah al-karamah di luar, ceritakan baiknya, jangan ceritakan jeleknya. Rumah makan Padang itu keluar kelihatan apa? Apanya ini ceritaan Pak Camat? Kalau datang kan selamat datang. Pergi di pintunya apa? Kalau lama samping ke kawan. Kalau tidak lama diem. Kalau lama samping ke kawan. Berarti awalnya promosi. Nah, loyo dan mendidik anak. Membayar anak ada sebanyak-banyak piti 5.000 sebulan. Mana oleh sekolah 5.000 sebulan? Iya enggak? Pernah kami nelpon hati 5.000. Kok dele Pak DPR sih kok mudah-mudahan didongeng deh. Dan subsidi biar tiap bulan ya. Amin. Enggak lah banyak, ada beli 10 juta sebulan enggak deh. Setuju? Enggak ada yang setuju. Kaca kita beliau so kalau duduk jadinya Pak. Nah, kalau duduk, mana duduk enggak deh. Nah, iko tenda enggak sembarangan. Bapak ayah tang mau tuh ayar. Lihat muisan, masya Allah tenda. Sehingga anak dan pidato bahasa Indonesia tadi menangis, ambo pun ikut menangis. Dengan sesutan kata yang indah. Yang bahasa Arab saya juga nangis karena saya nggak ngerti. Apalagi yang bahasa Inggris. Wah, ilah.
Ya, berarti anak kita nggak kalah kan? Ya, Siti Jamilah doakan walaupun sekarang jadi korban konflik Sudan, tapi mudah-mudahan bisa diterima di sini. Amin. Ya, tentu yang kita dekati kan DPR, biayanya gede. Betul? Karena mau kerjasama dengan Malang, kedokteran Malang apa? IAIN Malang. IAIN Pekanbaru kagak ada kedokteran. Malang siap kerjasama dengan UIA. Yang tadi Aupa Nabila, apa jurusannya? Syariah. Ya, yang masih muda tadi Fauzan Jamil Arafah. Beliau walaupun masih muda, udah kalah bapaknya. Kenapa? Dia dari 5 kali suluk. Ambo 2 kalinya. Tapi yang 2 kali itu enggak sausnya 5 deh. Nah, mudah-mudahan beliau di Darussalam Aceh dibuka marifatnya. Suluk pertama Sebaliang, kedua di Nolelo, ketiga di Sagan, keempat di Aceh, kelima ke Sagan beliau. Lebaran haji konya suluk diminta di Buya Mawardi Wali. Yang mengharapkan, yang mau bahagianya diminta dari guru. Si kau Buya yang botang suluk ke Sagan. Jadi apa sebab ibu ambo senang? Ambo ingin meninggalkan generasi yang bisa membimbing masyarakat. Baru saya meninggal. Kemarin saya menangis bukan karena takut meninggalnya. Saya sakit nangis. Kenapa? Istri saya masih muda. Yang kedua, anak saya masih SD. Makanya rupanya anak masih SD ini terkabul doanya. Jadi harus punya anak di SD terus. Betul lah. Ya. Namanya kan gampang, enggak susah-susah. Fauzan, Fauzia, Jamil, Jamilah, Masrur, Masruroh. Nah, udah jadi tuh kan. Nah, masih ada yang kecil. Ini gede, ini kecil lagi ya. Jangan Pak tinggal dulu. Habis itu nanti cucu, mudah-mudahan Fauzan diberi keturunan yang soleh-soleha. Karena saya takut kalah sama Pak Kiai Eeng, dia ada gendong cucu. Padahal dia masih muda. Ya, yang repot itu gak ada cucu, repot itu. Ya Pak Ipul, udah berapa cucunya? Ya istrinya umur 18 cucu. Jadi inilah sebagai nasihat juga, hiburan juga. Ya, karena kalau saya ketawa terus nanti dikirain kegembiraan banget. Tapi saya juga cukup bahagia hari ini. Walaupun Ketua MUI Kamper belum datang sampai ini, saya nggak peduli karena saya penasehat MUI Kamper loh. Tinggal saya telepon mau berhenti nggak percaya dia nggak diangkat-angkat dari tadi. Ya, kalau ketua MUI 3 ketua MUI Kota Kamper, tapi penasehat MUI Kamper SK lah terima. Ya, kebetulan minta dia lagi, nggak apa-apa. Tapi yang tadi kita harus husnuzon. Tanya macam-macam, tanya apa baik tempeleng kamu katanya. Bagaimana? Karena Bapak Camat kita ini temperamennya masih tinggi loh. Saya takut juga kalau dia tempeleng segede, masya Allah, bonyok. Kami pernah pulang malam dari Tabing sampai di Lobului Tabing mana mau? Hah? LBL, mau LBL keren nggak? Ada orang 2 pacaran, Pak Camatnya turun. Saya Ustaz nggak turun, saya takut saya. Tapi karena kayaknya orang ini ngejar juga, terpaksa juga saya turun. Ya, itu kan gagasan beliau, BL apa Lobului. Beliau tahu kan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Habis ini semua makan. Kami sudah siapkan prasmanannya. Di sini santri yang wisuda sama orang tuanya. Silakan makan bersama di sini. Yang di atas adalah tamu kami. Yang ini. Nah, silakan di sini ya. Dan yang itu bapak-bapak, yang satu lagi ibu-ibu.
Kalau kekurangan, hari ini hari Minggu ada di pasar. Nah, kalau Pak Camat nesap pertama kok aku mambo nyenak bisa makan toga deh leh, duduk nan baris pertama dan di kedua bisa juga. Saudara tulah apulai dan pakai udang-udang. Terima kasih, betul saya hari ini tidak sendiri pakai udang-udang, sehingga Pak Kiai juga penasaran dia gimana saya bikin udang juga. Tapi belakang wah, yang panjang yang pendek, enggak kan pendek, panjang semua pakai serban. Jadi wa alimna ma yanfa'una zidna ilma. Allahumma aghnina bi ilmi wa zayyinna bi hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana ahlal ilmi wal khair. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana ahlal ibadah wal istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wa sallim usratana min afatid dunya min fitnatiha. Allahumma sallimna wa sallim jama'atana min bala'id dunya wa min fitnatiha. Allahumma sallimna wa sallim talamizana min afatid dunya wa min fitnatiha. Allahumma sallimna wa sallim hazi qaryatina wa baladina Indonesia min afatid dunya wa min fitnatiha. Allahumma sallimna ya Allah ya salam min bala'id dunya wa min fitnatiha. Allahumma rzuqna bi husnil akibah wa bi husnil khatimah wa la tarzuqna bi su'il akibah wa bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Dambaza damba kara karanda sara sarana dambaza damba kara karanda sabar sabar batuna ihbisul ba'ida anna la ya'tina wal qarib.